Terus kita juga punya dropshipper juga sekitar 1.500 orang. Dropshippernya 1.500 orang. What's up yo, wadidaw kacau Gusti. Jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, Best Manager Milenial di podcast Papi Bayu. Wah. Hari ini kita akan mendatangi seorang anak muda dengan omset per bulan. Oke, pantengin nanti habis. Ikut Papi Bayu yuk. Yuk, Septa Agung Pratama. Oke teman-teman, kali ini kita menghadirkan seorang anak muda keren, tajir melintir. Amin. Amin. Pokoknya sukses abis. Kalau mungkin saya ngeliat pertama kali di YouTube ya Mas ya. Di YouTube itu viewernya itu sudah banyak banget. Lagi viral-viralnya. Mas Septa ini adalah owner kedai sepatu Jogja, ya Mas. Iya. Nah, siapa sih Mas Septa ini Mas? Aslinya mana Mas? Saya aslinya Sumatera Mas, Bengkulu tempatnya. Terus di sini 2008 saya merantau sini SMA. SMA dari Bengkulu ke Jogja. Iya. Terus lanjut studi S1 di ISI. Di ISI. Yogyakarta. Makanya buka usaha. Buka usaha. Nggak nyambung ya. Makanya nyambungnya gimana? Itu kan seni ya isi. Iya. Itu seni lah pokoknya ya. Iya. Terus tahu-tahu jadi mulai usaha. Itu gimana Mas? Mulai usahanya itu di 2013 tepatnya. 13. Sepatu ya. Nah, kenapa bisnisnya milih sepatu? Nggak sengaja juga sih Mas. Nggak sengaja. Jadi dulu itu namanya anak kos ya. Kayak kita makan itu mikir-mikir Mas, mau makan ini mikir harga loh. Iya kan, kayak apalagi akhir bulan ya. Iya, serba keterbatasan gitu loh. Siap. Kayak aku tuh pengen pengen nyoba makanan yang kadang-kadang lebih enak, kadang pengen juga bisa nongkrong di tempat yang lebih enak. Dulu pokoknya aku semiris itulah kondisinya gitu kan. Oke, kalau yang akhir bulan sabun, penggabungan sabun. Odol sampai ujung. Iya kayak gitu sampai semiris itu dulu. Ya udah kayak aku harus cari penghasilan tambahan nih. Oke. Ya udah dulu tuh searching lah di Google usaha tanpa modal, dropshipper. Apa ini dropshipper aku bilang? Skemanya gimana? Pelajarilah. Akhirnya tahu. Ya udah gabung jadi dropshipper. Jadi nyari sendiri ya di Google ya? Iya, nyari sendiri. Ada yang buka dropshipper gitu. Jadi daftarnya itu kalau nggak salah 100.000 dulu. Jadi dropshipper. 100.000. Itu udah dapat katalog sama. Itu modal pertama usaha. Iya. 100.000. Iya. Jadi cuma dapat katalog sama harga itunya, harga jualnya sama harga ambilannya dia. Jenisnya sepatunya apa Mas yang dijual Mas? Dulu sneakers semuanya sneakers semua sampai sekarang. Lokal tuh. Ada yang dari luarnya? Ada juga. Ada juga dulu dari luarnya juga. Siap. Terus barangnya dapat dari mana Mas? Banyak kan? Jakarta Mas. Dari Jakarta ya? Pabriknya di sana semua? Iya kayak nggak tahu juga soalnya kan saya cuman dropshipper. Iya kan? Cuma pakai modal katalog itu doang dapat 100.000 ya? Iya, cuma jualan gambar doang. Ya itu sedih lagi ceritanya Mas. Jadi 3 bulan tuh nggak laku sama sekali. 3 bulan pertama kali mulai usaha nggak laku sama sekali. Nggak ada penjualan sama sekali. Dan akhirnya saya mikir wah gimana caranya biar orang beli ya. Ya udah saya mikir paksa teman-teman saya, circle saya, teman-teman terdekat, teman-teman kampus saya paksa. Ini saya punya punya sepatu nih, barang kakak saya bilang gitu di Jakarta barangnya. Ini gambar-gambarnya nih. Kalau mau ntar pesen DP dulu nggak apa-apa. Habis itu paling 2 hari sampai ya? Iya. Ya namanya marketing ya. Barang kakak saya pokoknya tapi nyampe lah gitu. Iya, jadi ya dapat penjualan dari sana. Akhirnya gitu. Ada teman itu kasih tahu ke temannya dia juga. Jadi lama-lama kayak
ya udah lumayan ada lah mas pembelinya gitu. Akhirnya untungnya itu saya ini tabung terus, untungnya nggak pernah saya pakai. Jadi saya tabung terus lama-lama saya kayak coba memberanikan diri untuk nyetok sendiri. Awalnya cuma nyetok 12 pasang, terus kayak ya udah tabung lagi untungnya, jadi lama-lama kan gitu mas, tambah jadi 20 pasang, nambah lagi. Itu Jadi menahan semuanya yang pas masa kan waktu kan awalnya bilangnya hmm, pengen makan di tempat yang lebih enak, hmm, yang unik. Itu ah, ditahan dulu semua. ditahan dulu, Itu ditahan yang dulu. berat buat kita. Iya, ditahan dulu mas. Jadi Jadi iya, benar-benar keuntungannya nggak dipakai sama sekali. jadi pas jadi 2014 itu saya bisa buka toko sendiri, walaupun cuma kecil-kecilan saya bisa. 2014 Iya. berarti setelah 3 tahun berjalan ya. Enggak, jadi tahun berjalan malah. iya setahun berjalan. Itu saya mulai itu 13 tadi. 2013 pertengahan lah. Jadi 2014 Februari saya bisa buka toko kecil-kecilan sendiri gitu. Luar biasa, cuma dalam waktu berapa bulan ya. Iya, tapi ya gara-gara itu tadi mas, untungnya nggak pernah saya ambil. Saya puterin terus. Siap. Apa aja mereknya mas? Ventela yang paling ini ya? Ventela Itu nomor dulu. 1 ya untuk sekarang ya, untuk Iya, produk lokal ya, satu ya. Warrior kayak gitu-gitu. Patrobas. Oke, tadi kan pemasarannya pertama kan dari mulut ke mulut ya mas. Jadi kan kepercayaan dari teman ke teman lagi Iya, lagi. betul. Nah, marketnya kalau sekarang nih untuk di sekarang ini kan pasti sudah mulai berkembang banget lah ya. Marketnya siapa aja mas? Terus kemana aja masarin produknya? Kalau untuk sekarang itu market kita tuh sekarang anak sekolah sama kuliah mas. Oh berarti anak sekolahan Iya, sama anak kuliahan iya, lah ya. range umur berapa itu berarti ya? Range umur 15 sampai 26 lah. 26. Iya. Ya. Itu kemana aja? Jogja aja, lokalan? Jogja kita punya store offline ada 3. Ada 3 toko. Iya, ada 3 toko. Terus pemasarannya juga kalau ya seluruh Indonesia sih mas, kan kita ada marketplace juga. Kayak Shopee, Tokopedia kita ada. Masuk sini semua. Instagram kita masukin juga. Terus kita juga punya dropshipper juga sekitar 1.500 orang. Dropshippernya 1.500 orang. Daftarnya berapa mas satunya? Daftar nggak dia? Daftar juga? Iya. Dapat katalog? Dapat Berapa katalog daftarnya? 99.000. Itu aja udah 15 juta dari situ doang. Orang daftar doang ya? Dapat iya, dapat katalog, Hah? terus dapat webinar gitu, dapat ebook dari saya. Terus pokoknya Harus dapat beli juga nggak? ya itu free. Free? Bener-bener kita kayak ngasih ilmu bisnis juga. Oh, berarti Jadi kayak benar-benar iya. awalnya itu memang dibalikin ke mereka semua lagi. Iya, Siap. jadi gantian saya gitu loh mas. Ngajar juga sekalian ya. Iya, dikit-dikit. Ngebantu teman-teman yang lain bisa berkembang juga ya. Jadi biar ada juga yang nyusul saya gitu. Oke, terus pertanyaannya buat anak muda sekarang. Iya. Kita didik nih mas dari kecil, Mm-mm. SD, SMP, SMA, kuliah, ya kan? Itu kan pasti pertanyaannya setelah lulus mau kerja di mana? Iya betul. Ya, kenapa Mas Septa memilih untuk menjadi wira swasta? Memilih Apa tadi? Pentok kan kayaknya nggak mungkin lah. Awalnya itu mas, ya cuman gara-gara itu nggak sengaja, lama-lama saya bener-bener nol dulu, nggak paham apa-apa soal bisnis, apa itu istilah-istilah bisnis saya nggak paham, bener-bener nol. Gara-gara kayak gitu kan, jadi lama-lama saya keasikan sendiri, lama-lama mempelajari dengan sendirinya, learning by doing gitu loh mas. Jadi lama-lama kayaknya aku di bisnis aja deh gitu. Orang tua support? Awalnya nggak support. Itu pasti masalah kita semua. Iya. Masalah kita semua setelah ini. Terus kita musuhin untuk wah saya mau usaha. Soalnya orang tua bilang dulu nggak pasti penghasilannya gitu. Nggak pasti gitu. Soalnya mungkin namanya orang tua ya mas ya, masih khawatir lah anaknya kalau nggak berhasil gitu. Ya orang tua dulu pengennya saya lulus kuliah daftar kerja gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa mematahkan itu semua. Omongan orang tua, saudara-saudara dulu yang kayaknya ragu dengan keputusan saya, alhamdulillah sekarang udah main juga pasti. Iya pastilah. Iya betul. Pasti ada ya. Iya pasti, banyak banget mas. Akhirnya saya bisa patahkan sekarang, makanya saya ambil kesimpulan ya nggak ada salahnya juga kita jadi pengusaha. Dan nggak ada salahnya juga kita ya kalau udah gini nggak salah mas. Iya maksudnya yang teman-teman sekarang gitu loh mas, nggak ada salahnya kenapa nggak mulai dari awal gitu loh, dari dini aja, dari SMA kayak belajar usaha gitu.
nggak ada salahnya gitu loh. Soalnya kenapa? Ketika kita jadi pengusaha, kita tuh bukan kayak yang nyari peluang atau nyari kerja lagi, tapi kita yang memberi peluang gitu loh Mas. Kan kayaknya lebih Membuka lapangan pekerjaan. iya betul bantu lah itu. orang juga. Iya betul kan kayak lebih ya bisa jadi bermanfaat juga gitu loh buat orang gitu. Oke. Perjalanan 7 tahun ya, 2013 sampai sekarang 2020. Iya. Pernah mengalami kegagalan ya? Kegagalan ya? Sering Mas. Sering. Udah makanan. Udah makanan itu. Udah makanan. Iya. Rugi gitu. Sering. Terus gimana, Mas? Ya itu kalau apa ya? Kalau namanya kegagalan tuh mesti kan membuat kita jadi lebih bijaksana tuh Mas. Terus kalau kegagalan ya udah evaluasi apa yang gagal, coba lagi. Cuman kayak gitu sih. Ketipu apa segala macam gitu? Iya sering. Sering juga. Iya. Kerugian terbesar berapa? Dulu itu saya sempat rugi sekitar nominal 120-an juta. 120 juta. Iya. Siap. Paling gede loh Mas. Itu tergede ya? Iya, satu momen itu. Ada lagi satu momen rugi-rugi lainnya masih banyak. Itu biasanya apa sih Mas? Ditipu dari sananya atau gimana? Dulu itu saya sempat kerja sama orang gitu, saya mempercayakan usaha ke orang, tapi saya malah ditipu Mas. Ya namanya manusia lah gitu kan. Los-losan hilang orangnya udah. Udah hilang. Siap. Tapi ya udah nggak apa-apa, dari situ kan malah belajar lah ya. Belajar mungkin nilai belajarnya segitu, tapi ya nggak apa-apa. Naik kelas lah. Iya naik kelas. Siap. Oke, Mas Septa. Untuk mencapai kesuksesan Mas, ada harga yang harus dibayar. Iya. Seberapa besar harga yang harus dibayar kalau Mas Septa? Berapa banyak yang sudah dikorbanin? Wah, kalau pengorbanan sih sebenarnya sampai sekarang pun saya masih berkorban Mas setiap harinya. Cuman yang membedakan kondisinya sekarang ya alhamdulillah apa-apa udah tercukupi ya Mas ya. Cuman kalau misalnya kita berkorban sampai sekarang pun masih berkorban. Kayak kita korban waktu gitu. Ketika yang lain jam segini bisa tidur, kita enggak. Kita harus memikir. Kalau saya lebih dipus ke pikiran sih Mas. Soalnya kan saya pengen berkembang terus nih, nggak mau stuck di sini nih. Apalagi sih idenya, apalagi bagaimana caranya pengembangan bisnisnya bagaimana kayak gitu. Cuman kalau dulu mungkin pengorbanannya banyak banget ya. Kalau sekarang kayak cuman ke waktu sih ya Mas. Waktu ya? Iya, waktunya kayak kalau malam tuh saya menghabiskan waktu kayak menguras tenaga banget buat usaha mikir. Itu lebih parah lagi dari kerja ya sebenarnya. Iya, cuman kan waktunya mungkin lebih fleksibel kalau siang-siang kalau mau kemana-mana ya gitu. Bisa ya, Iya. Bos buat diri sendiri kok. Iya, tapi ya itu jadi kayak berpikir keras terus kayak kalau kita ada planning nih Mas gitu. Planning ini buka ini. Kalau nggak sesuai ekspektasi atau ternyata gagal itu kan ya itu suatu pengorbanan lagi yang dibayar kan. Ya udah evaluasi lagi, ulang lagi, coba lagi. Ya kayak gitu sih Mas. Boleh. Oke. Kayak gitu polanya paling. Ini rahasia nih Mas. Ah. Tapi rahasia buat semua orang. Iya. Omset Mas Septa per bulan. Omset. Aduh. Gak enak mau ngomong ya Mas. Ngomong aja Mas. Sebelum pandemi apa sesudah pandemi nih? Sebelum lah. Sebelum ya. Iya. Sebulan. Itulah gitu. Siap. Oke Mas Septa. Iya. Apa dream seorang Septa ke depan? Saya dengar tadi sih ada proyek yang dikerjain ya. Terus apalagi proyek besar atau mimpi besarnya Mas Septa ke depan? Mimpi besarnya saya yang jelas sekarang tuh makin kesini saya ingin jadi wadah buat orang. Maksudnya saya ingin selalu berbagi kebaikan, entah dalam bentuk apapun itu gitu. Saya ingin selalu gimana ya? Selalu membantu gitu. Entah bagaimana caranya. Yang jelas ini saya juga lagi proyek tadi ya itu tadi. Platform saya bikin platform buat dropshipper itu ya sebenarnya tujuannya buat bantu teman-teman anak muda yang benar-benar lagi kayak kesusahan nyari jati diri, pengen usaha tapi bingung nggak ada modal. Saya bikin platform dropshipper Mas. Untuk itu gitu. Soalnya saya dulu ngerasain di posisi itu. Jadi kayak kalau sekarang tuh kayak intinya saya pengen jadi manusia yang bermanfaat aja sih buat sesama. Udah itu aja intinya. Lu kepikiran enggak? 26 tahun.
2000 tahun kan gua zaman masih wah gelap semua. Masih Lampu gelap. doang. Dugem ya. Mas Septa udah mikirnya kayak gitu, gila. Iya. Top ya kan. Oke Mas Septa, terakhir deh pesan-pesan buat penonton podcast Papi Bayu. Ya, pesan-pesannya ya. Mungkin buat teman-teman pokoknya jangan jadikan keterbatasan kalian itu alasan ataupun pembenaran untuk kalian tidak menjemput masa depan kalian. Sadis. Ya keren banget. Iya. Iya. Siap. Karena siap. di kondisi bagaimanapun selagi kita masih bisa berusaha, apapun keterbatasannya pasti ada jalan, Mas. Tinggal kita kemauannya aja. Semuanya alasan. Apapun alasannya jadi bener ya. Iya, jadi saya juga kalau bilang keterbatasan ya saya juga dulu cuman modal 100.000 doang. Yang penting konsisten aja. Mau berusaha, Iya. belajar. Iya, belajar konsisten. Ya, Insya Allah bisa. Siap. Thank you banget nih Mas Iya. Septa ya. Oke, teman-teman, ini seorang sosok anak muda. Makanya gua ngejarnya luar biasa lah gimana caranya bisa ditampilin di podcast Papi Bayu. Makasih Ya kan? banget juga Mas. Iya, bener. Udah diajak Buat ke sini. teman-teman semua di luar ini, ya menurut gua pengen kayak gini sih sebenarnya. Iya, Cuma Mas. sampai sekarang Amin. belum bisa. Pasti Masih bisa, terpatok 9 to 5 doang. Iya. Oke. Kalau masih pengen nonton lagi mentor-mentor keren kayak Mas Septa gini, ya kan? Jangan lupa subscribe di sini, ya kan? Iya Terus sih. tekan tanda Lonceng. logo loncengnya. Nenteng gitu kan. Sampai jumpa lagi di video Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Thank you Mas. Makasih Mas. Iya, sama-sama. Iya. Habis. 한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고